Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya melakukan pertemuan dengan masyarakat di RUVI Kota Sorong untuk memperkuat konsolidasi menuju kemenangan Pilkada 2024. Pertemuan ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias dan berkomitmen untuk bekerja keras menangkan pasangan Esa pada Pilkada 2024. Itu sebabnya kita mengajak semua kita datang untuk memilih pemimpin kita. Kita pilih pemimpin yang takut Tuhan, itu pertama. Pemimpin yang kalau indikasi takut Tuhan itu berarti dia merendahkan diri. Dia terbuka. Dia siap untuk melayani semua orang tanpa membeda-bedakan. Dia bekerja untuk semua orang, bukan untuk satu kelompok tertentu. Dan dia siap untuk melayani rakyatnya. Rakyatnya akan dijadikan raja. Pemimpin ini hanya melayani. Karena ada bapak ibu, baru ada orang jadi gubernur, ada orang jadi bupati. Kalau tanpa kita tidak mungkin pikul Garuda itu. Maka harusnya rakyat ini yang harus diberi tempat yang layak. Pemimpin harus selalu hadir untuk mereka, menyapa mereka, dekat dengan mereka. Kalau bisa menangis dengan rakyat, kalau tertawa bersama-sama. Jangan rakyat yang menangis, pemimpinnya tertawa dia happy di mana-mana, padahal rakyatnya menderita susah dan lain sebagainya. Ini yang harus kita balikkan keadaan itu. Saya dan Pak Ahmad sudah siap untuk melaksanakan tugas itu kalau Tuhan izinkan. Melalui Bapak Ibu kami mendapatkan mandat pada tanggal 27 November 2024. Kami siap untuk melayani dan bekerja untuk kemajuan Papua Barat Daya. Akan memilih pemimpinnya pada tanggal 27 November 2024. Ya, kita siap untuk memilih pemimpin kita. Kami ada 5 orang, jadi Bapak Ibu silakan memilih. Saya dan Pak Ahmad adalah pasangan nomor urut 3. Dengan pengalaman kami, ya seperti itu 2 periode jadi bupati, jadi sekda 3 tahun. 19 hari jadi inspektur 3 tahun, jadi camat 6 tahun, dan jadi staf. Jadi saya ini mulai dari bawah. Jadi saya tahu pegawai, tahu perasaan. Kita pilih pemimpin yang menghargai orang, menghormati orang, tidak melakukan intimidasi terhadap pegawai bawahan, tidak menekan mereka. Harus memberi keleluasan kepada pegawai, pada staf untuk mengembangkan diri, meningkatkan kualitas mereka, dan mereka bisa berinovasi. Kalau itu yang terjadi, maka semua mereka akan melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Ya, kita harapkan juga pegawai juga harus dihargai, diberi penghasilan yang layak, diberi tambahan penghasilan atau apapun namanya, dibayar tepat waktu tiap bulan. Karena orang kerja tiap bulan, dia butuh makan, dia butuh minum. Orang sakit mau berobat, orang anak mau sekolah, bayar listrik, itu gaji harus tiap bulan. Tidak bisa tunggal 3 bulan sekali baru bayar, 6 bulan. Saya sudah keliling dapat aspirasi banyak, khusus di kota Sorong ini. Saya keliling ini, katanya kalau tahun ajaran baru itu mulai dari TK sampai dengan SMA itu bayar sekolah, biaya pendaftaran. Ya, baru Bapak Dewan ini bagaimana itu? Jadi saya pastikan kalau Tuhan berkehendak mendapat mandat dari rakyat, SD sampai dengan SMA ini gratis. Untuk
tanah Papua Barat Daya. Mengapa saya bilang gratis? Karena saya nanti evaluasi dong APBD. Kabupaten punya APBD, kota punya APBD. Kalau tidak masuk, kembalikan, selesaikan dulu urusan. Jadi kita pastikan itu harus. Kita juga akan menyiapkan biaya untuk umroh bagi orang-orang tua yang Islam yang tidak mampu. Untuk ziarah ke Israel kita siapkan. Ke Roma kita siapkan secara profesional. Ini saya sudah kerjakan, bukan saya janji, tapi ini sudah saya kerjakan. Ya. Jadi ini kita akan kerjakan, kita akan siapkan. Jadi saya pastikan bulan Juli atau Juni atau Mei tahun depan, tahun ajaran baru, tidak akan ada yang bayar. Jadi kalau Tuhan izinkan saya dilantik bulan Maret, saya akan panggil semua. Kita akan rapat, kita akan tertibkan ini. Rakyat, anak-anak muda kita, generasi muda kita harus diberi kebebasan. Supaya semua anak bangsa harus mendapatkan pendidikan yang layak. Semua anak bangsa harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Karena pelayanan kesehatan, pendidikan adalah hak dasar setiap keluarga negara yang harus diberi tempat yang layak. Tidak boleh diskriminatif. Ya siap? Yo, coblos nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Siap bungkus? Siap bungkus? Siap bungkus? Bungkus barang apa jadi? Oke, saya sudah hafalkan muka ini semua. Bapak Ibu, kamu percaya tidak akan ada kandidat yang datang ke lorong-lorong seperti ini. Hanya yang datang itu hanya Elisa Kambu. Mengapa saya harus datang? Saya datang supaya saya kenal kamu semua. Siapa tahu antar keluarga sakit ketemu di atas pesawat, kita bisa baku bantu di atas pesawat kah? Siapa tahu datang di apotek, kita bisa bantu bayar obat kah? Siapa tahu naik taksi, ya kira-kira begitu. Jadi kita kan bisa tinggal sebut, oh saya dulu di lorong ini, oh benar saya pernah di situ. Selesai, semua persoalan selesai. Dan Bapak Ibu, itu yang saya kerjakan selama saya ada di Asmat 23 tahun. Bapak Ibu menyaksikan ketika saya tinggalkan Asmat. Ketika saya tinggalkan Asmat, Bapak Ibu saksikan dengan mata kepalamu sendiri. Nah, itu karena saya sudah menyatu dengan mereka. Hidup dan selalu memberi prioritas untuk rakyat. Rumah saya, mereka masuk makan dengan saya. Kalau pas saya ada, kalau tidak, ya pokoknya tidak mengenal pokoknya tidak perlu. Ya, yang kawal-kawal jaga atur jadwal dan lain sebagainya tidak ada. Sama-sama saja. Ini akan kita laksanakan kalau Tuhan izinkan saya jadi gubernur pasti. Dan saya pasti akan datang ke lorong-lorong, datang ke pojok-pojok. Kita akan sama-sama supaya kita bisa melihat apa yang bisa kita kerjakan. Jangan tunggu saja di meja baru nanti pikir, nanti yang kita pikir bukan yang kebutuhan rakyat, tapi yang maunya kita itu yang kita kerjakan. Tapi kalau kita datang, kita tahu kebutuhan rakyat. Kita tahu memang apa yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Ini yang menjadi perhatian kita begitu. Jadi kira-kira begitulah Elisa Kambu. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu tidak usah ragu pilih Elisa Kambu jadi gubernur. Karena nanti yang jadi gubernur itu Elisa Kambu saja, bukan istrinya, bukan anaknya.
bukan temannya. Jadi tidak akan mendengar bisik-bisikan. Yang jadi gubernur itu Elisa Kabu, bukan istri, bukan anak, bukan mantu. Tidak. Gubernur itu Elisa Kabu. Urusan kantor harus dibedakan dengan urusan rumah. Tidak boleh dicampur aduk. Oke? Yang terakhir ini saya kasih tahu, karena yang saya dengar, kamu lihat sampai dengan hari ini kita sudah 2 minggu kampanye ini, pasangan yang lain itu tidak datang ke pojok-pojok. Atau dia sudah datang? Dia sudah datang ke belum? Karena dalam benak mereka itu kita ini tidak ada apa-apanya. Mereka akan beli kita semua. Dalam sekali siapkan mereka punya logistik. Nanti waktunya beli, bayar kita semua. Kamu siap? Mau dibeli? Mau dibeli? Mau dibeli? Harga diri kita harus kita. Kalau datang, aja. Tapi kalau pergi minta itu ya tidak boleh. Tapi tanggal 27 pilih, nomor 3 pilih. Kita pilih pemimpin yang tahu, dengar, pilih pemimpin yang tahu mengendalikan diri, bukan pemimpin yang mau menghimpun harta. Kalau dia kumpul harta, dia akan memperluas kekuasaan. Bapak jadi bupati tidak cukup, istri juga masuk jadi anggota dewan kau. Istri tidak puas, anak juga masuk. Anak tidak puas, mungkin ipar juga masuk. Dan mereka saja, baru kita yang lain. Kamu nonton saja, mau nonton saja, mau nonton saja. Ini harus kita hentikan, ini harus kita lawan. Kita harus lawan supaya semua anak bangsa, orang yang punya potensi bisa berkesempatan juga masuk di politik, jadi anggota dewan. Orang yang berpotensi bisa punya kesempatan juga masuk kepala daerah. Bukan karena orangnya punya uang bisa beli semuanya. Dan memang mereka sudah kasih tahu. Doa ada sindir-sindir saya juga untuk apa sibuk-sibuk. Tapi saya tahu bahwa ini kesempatan pendidikan politik. Saya harus datang supaya saya lihat rakyatnya. Saya harus datang supaya saya sampaikan maksud saya. Saya harus datang supaya saya bisa lihat apa yang ada di sekitar situ. Kalau Bapak Ibu mau perubahan, kita mau hentikan orang yang ingin memperluas kekuasaannya. Kita ingin memberhentikan orang yang ingin mengumpulkan hartanya, bergabung dengan pasangan nomor 3. Kita akan hentikan semua itu. Karena kita ini banyak jadi beri kesempatan untuk orang yang lain. Kendalikan diri. Pemimpin tidak boleh terlalu rakus. Tidak boleh terlalu haus kekuasaan. Harus mengendalikan diri supaya memberi ruang juga untuk setiap anak bangsa yang lain juga mendapat kesempatan yang lain begitu. Setuju ya? Setuju? Kalau setuju, mari rapatkan barisan. Kita siap lawan. Kita lawan politik uang. Oh, atau mungkin ini muka gelap ini. Kalau uang datang gelap semua mata apa? Lawan ke tidak? Lawan ke tidak? Harus hentikan. Bikin dia supaya dia kalau bisa dia tahu kita memang rakyat Papua Barat Daya sudah cerdas. Mereka tidak seperti yang saya bayangkan. Ini yang menjadi perhatian. Ini kamu pulang, kamu kampanyekan ini untuk semua keluarga, orang-orang dekat yang kamu jumpai, bahwa kita sudah saatnya bangkit untuk melawan politik uang.
Kita sudah saatnya bangkit merapatkan barisan untuk hentikan oknum-oknum yang ingin memperluas kekuasaan dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab, dengan cara-cara yang tidak mendidik, yaitu dengan politik uang, politik lain-lain. Jadi begitu ya, kamu siap ya? Siap ya? Ya, kamu di sini TPS berapa? TPS berapa? TPS 7. Nanti saya tunggu, saya lihat di daftar saja. Nah, saya akan lihat di daftar. Jadi Bapak Ibu, terakhir hari ini saya dengan tim bicara. Tapi nanti tanggal 28 November sampai dengan Januari 2025 kami punya tugas akan datang. Nanti tanggal 27 kami akan siapkan daftar. Kita akan lihat kabupaten mana yang pasangan Esa menang. Menang di atas 60%. Bukan menang selisih 1-2, tidak. Menang jauh. Kita akan lihat kabupaten, dia turun distrik mana, baru kita lihat TPS mana atau kelurahan mana. Setelah itu kita lihat TPS mana. Maka tujuan kita yang pertama adalah prioritas untuk TPS yang menang. Menang di atas, kita akan lihat yang 80% sampai dengan 60% saja. Yang di bawah 50% tidak usah mengharapkan sesuatu. Kita punya hubungan berarti di sini. Tidak akan kita lanjutkan. Tapi yang menang di atas 60% kita lanjutkan. Komunikasi, silaturahim, saling berkunjung, ini tetap akan kita lakukan. Oke? Siap ya? Kalau mau biaya pendidikan gratis, pilih nomor. Pilih nomor. Siap. Bungkus. 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 Ya, pilih nomor 3. Tidak usah kemana-mana. Mau pendidikan gratis, khusus untuk biaya pendaftaran, biaya SPP, kita akan selesaikan. Saya akan gunakan tugasku sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagai gubernur kepala daerah. Saya akan memastikan bahwa Kota Sorong biaya pendidikan tidak lagi memungut pendaftaran. Ini akan kita bicarakan dengan penyelenggara pendidikan, dengan guru-guru. Kita akan bicara, kita hitung sama-sama, baru kita akan lihat, memastikan supaya rakyat jangan dibebani. Itu maksudnya begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk perhatian dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu jangan lupa tanggal 27 ajak suami, ajak istri, ajak mantu, ajak tetangga, ajak mantan pacar. Yang anak-anak muda, ajak pacarmu. Kalau dia tidak mau ikut, kasih putus. Bisa kan tidak? Bisa ya? Ya. Kasih putus saja, barang apa jadi? Datang ke TPS jam 7 sampai dengan jam 1. Masuk bilik suara, buka surat suara. Lihat yang tidak pakai jas, baju putih, karena yang lain semua pakai jas. Kalau orang pakai jas itu bos, mau dilayani, mau diurus, ada seprinya,
ada ajudannya, ada apa lagi? Ya, kamu yang tahu sendiri. Kalau tidak pakai jas itu siap untuk melayani, siap untuk bekerja. Itu secara, ya begitu, kira-kira begitu. Jadi kalau pakai jas itu orang yang siap, itu bos. Nah, kita mau pemimpin kita tidak boleh jadi bos. Pemimpin kita siap untuk melayani rakyatnya, siap bekerja untuk rakyatnya. Karena ada rakyat, baru kita bisa jadi gubernur atau jadi bupati. Kalau kamu tidak pilih siapa yang menjadi bupati atau gubernur, memangnya setan yang pilih. Oke? Jadi setuju ya? Setuju kita lawan politiku? Kita lawan politik uang. Kalau datang, karena saya pastikan mulai dari tanggal 25 itu tamu yang tak diundang pasti banyak akan datang. Pasti ketuk pintu. Kalau pintu buka mungkin ada taruh beras di situ kan. Beras itu kamu buka baik-baik, pasti di dalamnya ada uang. Kalau itu yang dilakukan, ya itu namanya berkat mengucap syukur. Ya, toh itu malaikat yang bawa, jadi kita nikmati saja. Tapi jangan pilih. Kalau pilih, pilih nomor. Pilih nomor. Pilih nomor. Tidak bayar SPP, tidak bayar biaya pendidikan, pendaftaran pendidikan, berobat gratis, ada umroh untuk saudara-saudara muslim yang tidak mampu, ada ziarah rohani ke Israel untuk yang Nasrani. Oke, siap. Saya rasa demikian. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya punya rumah ada di Melanu. Tapi kalau hari ini kamu datang, saya sibuk kampanye jadi tidak ada di rumah. Nanti selesai pemilu bisa datang. Tapi saya berjanji saya akan datang. Saya akan keliling untuk distrik yang menang, kelurahan yang menang, TPS yang menang, menang yang selisihnya jauh, bukan menang yang selisih 1-2. Nah, itu kita anggap tidak menang. Oke, begitu. Terima kasih. Selamat sore.